Halo bro, di video kali ini gua mau bahas macam-macam charger yang gua rekomen untuk electric vehicle lo. Jadi gua banyak melakukan research, gua beli, gua tes dari range, kepadatan baterai, lama charging, dan di depan gua ini ada 3 the best charger rekomen versi gua. Apa aja sih chargernya? Langsung kita bahas. Oke, yang pertama mungkin banyak orang yang belum tahu kalau baterai itu seperti contoh yang di samping ini, baterai adalah parts paling mahal di electric scooter atau electric vehicle. Oleh karena itu menurut gua ya, harganya sendiri baterai itu bisa sekitar 40-50% dari harga parts elektriknya itu sendiri, kendaraan itu sendiri. Jadi bener-bener nih, baterai itu nggak bisa main-main. Nah, karena itu agar baterai lo selalu dalam kondisi prima dan sehat, umurnya juga panjang, pengisiannya padat sehingga lu bisa riding jauh, salah satu kuncinya ada di charger. Jadi gua akan ngasih tips apa aja sih cara memperpanjang sama bikin baterai lu tetap sehat. Oke, pada umumnya ketika lu membeli electric vehicle, rata-rata charger yang biasanya didapat dari pembelian seperti ini. Ini contoh aja ya, kita jangan ngomongin voltase, karena voltase baterai itu ada yang buat baterai dari 36, 48, 52, 60, 70 dan seterusnya. Jadi ini gue nggak bahas voltasenya, ini gue bahas chargernya. Nah, ini adalah contoh charger pabrikan, banyakan dapetnya seperti ini. Gua nggak bilang ini charger jelek ya, ini itu termasuk charger yang oke untuk pabrikan. Nah, misalnya nih kita ngomongin ini 48 volt, berarti kan chargernya pakainya 54,6. Nah, berarti 54,6 itu adalah kapasitas maksimumnya si baterai. Nah, biasanya beberapa charger setelah gua tes, misalnya ini 54,6, ketika lo pakai charger ini banyak juga yang di voltase indikator di skuternya tuh 54,8. Nah, menurut gua itu tuh terlalu overcharge ya. Jadi bagusnya charger itu kalau bisa jangan sampai mentok, misalnya ini di 54,6 ya mentok di 54,6. Nah, zaman gue dulu awal-awal belum ngerti charger, gue biasanya pakai charger ini tuh sebelum penuh gue pantau, gue lihat voltasenya, misalnya dia harusnya penuhnya di 54,6, di 54 itu biasanya udah gue cabut. Nah, nanti gue kasih tahu alasannya kenapa. Nah, tapi justru kadang-kadang pabrikan charger ini tuh suka aneh, penuhnya harusnya di 54,6, di voltasenya bisa sampai 54,8. Terus kelemahan dari charger ini, dia tidak ada kipas. Nah, jadi ini tuh suka panas banget. Nah, biasanya gue tambahin kipas, itu lumayan bikin adem ya, ini nggak panas. Fungsinya adalah bisa memperawet charger juga, yang pertama. Yang kedua, bisa bikin lebih padat pengisian baterai. Kenapa? Karena dia arusnya lebih dingin, jadi dia lebih stabil. Jadi ini agak repot. Terus yang ketiga, ini tuh tidak bisa ditinggal tidur. Jadi dia kalau udah penuh akan hijau kalau dicas merah, tapi ketika dia hijau ini tuh masih aktif terus. Nah, itu sebaiknya biar nggak overcharging, lu cabut. Nah, jadi ini tuh agak repot ya, menurut gua. Nah, oleh karena itu gua nemu solusi untuk mengganti charger. Nah, charger bawaan ini biasanya rata-rata 2 ampere.
Nah, lu bayangin kalau baterai lo sekitar 35 Ah ke atas, lu bisa ngecasnya sampai 12 jam pakai ini, bahkan bisa sampai 14 jam. Nah, kalau misalnya sampai bisa 12 jam, misalnya gua riding ke suatu tempat terus baterai gua habis, lu bisa bayangin pakai charger ini tuh lu masa mau 12 jam, atau misalnya lu mau asal penuh setengahnya tuh 6 jam lah, masa lu mau nunggu 6 jam. Jadi gue tuh perlu cari solusi gimana supaya bisa cepet ngecharge-nya ketika gue lagi urgent. Nah, habis itu ketemulah solusi. Gue beli, awal-awal beli itu adalah charger seperti ini. Ini lumayan berat, size-nya pun ada beberapa ya, tergantung dari voltase yang diinginkan. Nah, untuk charger ini tuh, ini bahannya alloy, terus aluminium ya. Terus di sini ada kipasnya kalau lu lihat. Jadi ini tuh kita nggak perlu kasih kipas lagi, karena kipasnya akan nyala ketika dia panas. Ini bagusnya charger ini tuh seperti itu. Memang agak bulky, agak besar, tapi ini worth it. Nah, enaknya charger ini, kita ampere kita bisa pesan. Nah, biasanya di zaman dulu tuh gue punya chargernya ada dua. Antara gue pilih 2 atau 3 ampere. Nah, itu biasanya gue buat di rumah. Tapi kalau gue lagi pergi, gue beli atau gue bawa yang 5 ampere. Jadi gue bisa ngirit waktu setengahnya. Itu tapi biasanya gue pakai buat urgent aja. Nah, kenapa gue bilang urgent? Kenapa jangan pakai 5 ampere sering-sering? Karena 5 ampere itu bisa mengurangi life cycle lo. Jadi misalnya gue pakai 2 ampere, life cycle lo kepake 1. Nah, kalau lo pakai 5 ampere bisa aja life cycle lo kehitungnya 1,5. Jadi itu hanya untuk urgent. Nah, makanya gue punya 2. Misalnya ini 1 2 ampere, yang sebelahnya gue 5 ampere. Nah, biasanya yang gue bawa yang 5 ampere. Yang 2 ampere gue tinggal di rumah. Jadi dia tuh per charger per 1 ampere ya maksudnya. Kalau lu beli ini 2 ampere ya 3 ampere juga bisa, masih oke buat di rumahan. Nah, yang 5 ampere itu selalu yang gue bawa, karena nggak mungkin gue bawa yang 2 ampere apa 3 ampere buat pergi. Jadi gitu bro. Nah, kelemahan charger ini adalah apa ya, tadi ya, selain berat, di tasnya juga agak lebih gede, tapi worth it lah. Nah, dia itu ada indikatornya seperti ini. Kalau nyala dia hijau dan merah. Ketika dia ngecharge seperti ini nih, kan ada LED 1 merah, itu berarti power si charger. LED 2 itu indikator buat kondisi baterai. Jadi kalau LED 2 hijau itu berarti belum kecolok atau menandakan baterai sudah penuh. Nah, kalau dia dicolok, baterainya kosong, dia biasanya indikator hijaunya akan berubah menjadi merah. Ketika udah penuh, dia akan seperti ini menjadi hijau. Itu. Nah, terus charger yang lebih bagus gua temukan adalah yang ini sebelahnya. Ini gua nggak bahas merek ya, soalnya merek itu macam-macam. Ini ada contoh, ini Watte, ada Vox, ada apa. Nah, ini semua charger yang gua akan bahas ini nggak ada yang jual di sini. Ini gua pesan dari luar. Nah, ini yang mau gua bahas, yang charger gua lumayan gua paling suka. Ini tuh hampir sama aja kayak ini. Ada kipas juga, indikatornya pun sama. Terus dia, gue biasanya juga punya yang 2 ampere apa 3 ampere dan yang 5 ampere. Nah, kenapa sih gue batasin maksimum 5 ampere? Karena biasanya BMS pabrikan itu kurang bagus ya. Nah, gue coba tes biasanya di 5 ampere itu masih oke. Ketika gue pakai di 7 ampere biasanya suka nggak kedetect. Jadi menurut gue the bestnya kalau buat baterai pabrikan itu lu pakailah 5 ampere. Life cycle-nya juga paling cuman kepake 1,5, mungkin 2 apa 1,5 lah, kayaknya sih 1,5 ya. Itu susah sih ngukurnya, tapi kurang lebih yang gue banyak baca di forum seperti itu. Nah, kelebihan charger ini dibanding yang ini,
yang hitam. Ini sebenarnya warnanya bisa macam-macam ya, ada merah, biru, silver. Nah kebetulan gue dapetnya ada yang contoh ini merah, ini hitam, ini silver. Nah kelebihan charger ini yang gue pegang ini dibanding yang hitam ini ada displaynya ini menunjukkan voltase dan ampere. Jadi waktu lo ngecharge lo bakal tahu voltase baterai lo kok lagi kondisi berapa, terus daya ampernya lagi ngisi berapa. Oke, ini contoh, ini charger nih 5 ampere. Nah biasanya kalau kosong dia ampere yang di bawah ini nunjukin dia lagi ngecas 5, tapi ketika mendekati 90% ke atas ini biasanya ampere turun, bisa bahkan dari 5 ampere tuh menjadi 1 ampere, atau bahkan bisa menjadi 0,5 ampere. Jadi ini bagus. Nah kelebihan ada indikator voltase ini, misalnya ini contoh ini charger buat 42,1 volt, berarti baterai gua tuh 36 volt. Ini penuhnya baterai adalah di 42 volt. Nah ketika gua colok di baterai ini langsung ketahuan, misalnya baterai gua 37 volt. Nah gue bisa estimasi untuk mencapai 342 ini kan butuh 5 volt. Nah estimasi waktunya tuh bisa lebih ditebak lah. Tapi ini ada yang gue lupa sampaikan, charger yang model casing alloy dengan kipas ini kenapa lebih bagus, salah satunya adalah dia tuh ada auto cut off. Nah ada auto cut off, jadi beda sama yang pabrikan seperti ini, dia nggak ada auto cut off. Nah kalau chargernya udah yang kayak gini tuh lo bisa tinggal tidur aman lah, karena dia nanti kalau udah penuh mati sendiri. Nah yang tadi lagi kepotong, yang lagi gua bahas adalah yang 42,1 volt ini nih. Enaknya ya tadi lu bisa mantau berapa jam lagi, walaupun lu bisa tinggal tidur, tapi kan kadang-kadang bisa kita lagi di mana ya, di cafe atau di mana lagi ngecharge, terus kadang-kadang kita kasihkan ngobrol. Nah kita nggak tahu tuh sudah penuh atau enggak. Nah dengan melihat voltase ini kita bisa lebih ngitung lah, oh ternyata kita punya waktu 2 jam untuk dari misalnya 39 menuju 42 gitu. Nah itu jadi kita bisa takar. Jadi ini salah satu charger yang gue suka. Nah ini pun ada macam-macam voltase. Ini contoh yang gue pegang 5, gue juga punya yang 3 ampere. Oke. Nah ini dia yang terakhir, charger paling favorit gue. Ini kebetulan gue lagi ngecharge buat riding besok, gue ngecas si ini. Nah kelebihan charger ini apa sih? Intinya sama aja sama yang ini, ada auto cut off. Ini lu bisa dengerin kan ada kipas lagi nyala nih. Nah nanti dia mati kalau udah dingin, dia kalau lagi panas kipasnya nyala. Nah ini mati. Nah kelebihan charger ini dibanding yang lain sebenarnya simple. Ini charger memang cuma satu macam voltase. Ini kebetulan yang depan gue ini buat baterai 60 volt, berarti chargernya 67,2 volt. Nah kelebihan charger ini ada tombol variabel nih. Ini fungsinya gue bisa atur ampere yang gue inginkan. Nah misalnya ini kan angkanya bisa gue rubah ya. Contoh nih, gue cetek dulu di sini. Nah ini ampernya, gue lagi pakai 2 ampere. Ini kalau gue putar, ini kan lagi ngecas, gue nggak bisa putar-putar ya, takut error. Ini misalnya gue rubah jadi 2 atau 3 atau 4 atau sampai 12, pokoknya dia tuh bisa sampai 12 ampere. Nah kelebihannya charger ini tuh enaknya, gue cukup punya satu charger, gue bisa pakai buat di rumah, tapi gue bisa pakai buat di luar. Kalau lagi di rumah gue set di 2 ampere, kalau lagi nggak buru-buru. Kalau agak buru-buru gue biasanya gue set 3 ampere. Nah kalau lagi di luar rumah gue bisa set dari di atas 3 sampai 12. Untuk baterai yang standar biasanya gue tetap pasang di 5, tapi untuk baterai yang gue biasa bikin dengan BMS yang lebih bagus, kabel ukuran kabelnya juga lebih besar, biasanya gue kasih bisa sampai 12 ampere. Misalnya baterai gue 35 Ah,
itu setengahnya tuh bisa, berarti ya 12 ampere aja gue bisa pol. Nah tapi itu tidak semua baterai gue bisa pakai. Nah tapi enaknya charger ini, gue cukup beli satu, lu bisa pakai semua ampere sesuka lo. Nah yang kedua yang gue paling suka dari charger ini adalah ini bisa sama, ada LCD, gue bisa tahu ampernya sekarang lagi di 2. Kalau lagi gue set bisa ke 3, bisa ke 4 sampai 12. Terus di belakang sini ini ada tombol. Nah kalau gue pencet dia berubah jadi voltase, jadi gue bisa mantau juga sama seperti yang ini, voltasenya ketahuan. Nah kebetulan ini kan gue tadi bilang kalau ini 67,2 volt, ini tuh kondisi baterai gue masih 60 volt, berarti gue masih perlu 7 volt lagi untuk penuh. Nah cuman ada yang lebih beda lah dibanding charger-charger yang ini. Yang ini tuh punya kelebihan lagi, apa itu, dia kalau ngecharge nggak bisa penuh baterainya. Nah kalau yang ini tuh misalnya ngecharge contoh ini 67,2 volt, dia tuh ngecharge di 67. Oke. Nah kalau yang ini dia penuhnya itu maksimum di 66. Nah biasanya orang banyak yang komplain sama gue pertama kali beli charger ini, Om ini chargernya kok nggak bisa penuh ya, yang sebelumnya pakai charger lama gue bisa penuh di 67,2 bahkan 67,5, ada yang sampai 67,6 lah gitu, tapi sejak gue pakai charger ini kok malah jadi cuma 66 ya gitu. Nah inilah yang gue selalu harus jelaskan, charger bagus itu harus seperti ini, dia tidak boleh sampai penuh. Buat apa? Karena buat nambah life cycle baterai. Sama misalnya lu punya HP, coba deh setiap lu ngecharge sebelum 100%, misalnya 90%, lu cabut deh tuh chargernya, pasti umur baterai HP lu lebih panjang. Dan gue selalu nerapin misalnya di barang elektronik gue seperti itu. Nah kadang kan orang suka kalau di HP bingung tuh, ya gimana mantaunya, males banget. Ya gampang, lu bisa beli colokan yang ada timernya, lu batasin kek sejam kek. Kalau misalnya lu HP lu penuhnya di 2 jam apa sejam, ya lu kurangin aja misalnya jadi 45 menit atau 50 menit kan bisa. Jadi selalu ada akal lah untuk ngakalin supaya baterai lu nggak kepenuh ketika lu charge. Nah untuk charger ini kelebihannya ya tadi, ketika dia udah kurang lebih 95%, dia akan mati sendiri juga seperti ini. Jadi ini salah satu kunci kalau baterai lo apalagi udah pakai Tesla. Ini nih gua andalan gua. Ini pasti gua nggak mungkin nggak pakai charger ini. Soalnya apa ya? Ya lu tahu sendiri baterai Tesla kan mahal. Jadi gua bener-bener harus punya charger yang bikin baterai gua itu long life, lebih sehat. Nah walaupun misalnya orang bilang oh penuhnya cuma di 66, tapi jangan salah, 66 nya dia itu padat. Mungkin misalnya ini contoh, lu pakai charger ini 67,2 ya penuhnya, tapi pakai charger ini lu bisa 67,8. Nah pakai charger ini lu cuma 66 doang, tapi range-nya malah bisa lebih jauh ini. Jangan salah. Kenapa? Karena pengisiannya jauh lebih padat, lebih stabil. Nah jadi itulah kehebatan charger ini. Nah kelemahannya apa? Kelemahannya ya lu lihat sendiri, size nya bro, gede banget. Tapi ya apa ya, gua rela kok bawa ini charger kemana-mana, yang penting baterai gua sehat. Karena ya tadi yang seperti awal gua bilang, baterai itu mahal, parts paling mahal. Jadi I don't care kalau ini pun misalnya segede koper gue bawa juga deh, biarin, yang penting baterai gue sehat gitu bro. Jadi udah paham belum nih mengenai pentingnya charger, macam-macam charger, biar lo punya skuter atau electric vehicle awet. Karena kalau lu sampai ganti baterai, lu nangis.
gua jamin gitu. Oh iya, gua hampir lupa untuk harga, kurang lebih ya. Jadi ini kenapa harga gue bilang kurang lebih, karena biasanya pajaknya itu berubah-ubah. Gua nggak tahu deh patokan pajak tuh gimana. Kurang lebih seperti model ini itu harganya sekitar 700-an. Yang ini itu hampir 1,5 lah ya. Nah yang ini tuh kurang lebih 2 juta sampai 2,5 tergantung pajak. Nah mungkin kok mahal banget ya charger ya, bikin baterai itu harganya bisa sampai belasan juta bro, ini 2,5 juta. Sekarang lu pikir aja, harga baterai misalnya 12 juta lah gitu ya, terus umurnya cuman kepake misalnya life cycle-nya 500 gitu. Nah lu pakai charger biasa 500, tapi kalau lu pakai charger ini life cycle-nya bisa 700, sama bisa lebih jauh ya. Secara harga ya ini worth it lah, bener-bener worth it. Jadi nambah umur baterai itu penting banget. Terus udah gitu nih charger kan bisa lu pakai di skuter manapun yang sama voltasenya gitu. Ini banyak nolong banget ya pokoknya. Jadi kurang lebih itulah bro penjelasan gua mengenai charger atau pentingnya charger buat kesehatan baterai lo yang harganya edan. Oke bro, paling gua udah ngos-ngosan juga nih jelasinnya. Napas gua udah habis, gua udah nggak tahu mau bahas apa lagi habis ini. Gua mau istirahat, besok gua mau riding. Jadi sampai ketemu di video lainnya.